Selamat malam. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah yang diampu oleh Yernisa STP MSI. Sebelum saya akan mempresentasikan hasil saya, izinkan saya untuk memperkenalkan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monica Eliana Syanipar dengan NIM D1C1D2050 kelas R002. Baiklah, eh, saya di sini berdomisili Riau, Pekanbaru, Kecamatan Rambasamo, Kabupaten Rokan Hulu, Desa Lubuk Bilang. Dalam Desa Lubuk Bilang, banyaknya pabrik sawit dalam lingkungan tersebut, dan mayoritas mata pencarian penduduk di sana berkebun. Contohnya, tanaman kelapa sawit di daerah Riau saja luas. Lahan kelapa sawit pada tahun 2001 telah mencapai 956.046 hektar. Diprediksi akan menghasilkan TBS lebih dari 19 juta ton per tahun dan 4,1 ton CPO per tahun. Pada tahun 2011, perkebunan kelapa sawit tersebar di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul, terdapat anak perusahaan PT Eka Dura Indonesia dengan luas lahan inti sebesar 10.000 hektar dan PT Sawit Asan Indah dengan luas 6.500 hektar dan Kabupaten Siak terdapat PT Kimia Tirta Utama dengan luas lahan inti 5.600 hektar. Adapun limbah padat yang dihasilkan dalam kelapa sawit yaitu tandan kosong kelapa sawit atau TKKS, cangkang, sabut, jenjang kosong, kulit basah. Tandan kosong kelapa sawit, peluang pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKES sangat besar, terutama dalam bidang pertanian dan energi. Tandan kosong kelapa sawit dapat diolah menjadi pupuk organik, bahan bakar, bahan baku kertas, industri fashion, dan produksi jamur. Selain itu, tandan kosong kelapa sawit juga berpotensi sebagai sumber energi terbarukan. Digunakan dalam pembangkit listrik melalui metode co-firing dengan batu bara. Inovasi tersebut termasuk pengembangan biobaterai yang dapat meningkatkan nilai ekonomis limbah ini. Secara keseluruhan, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keuntungan ekonomi. Eh, Baiklah, di slide ini terdapat data Badan Pusat Statistik atau BPS, luas area komoditi kelapa sawit menurut keadaan tanaman per desa tahun 2008. Adapun produksi kelapa sawit tahun 2003 yaitu 47.084.000 ton. 0,57% produksi kelapa sawit Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan produksi tahun 2022. 5 provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia tahun 2023 yaitu Riau dengan 19,59%, Kalimantan Tengah 17,98%, Kalimantan 11,05%, Sumatera Selatan 8,77%, dan Sumatera Utara 10,63%, dan provinsi lainnya 31,98%.
Adapun teknologi prosesnya itu dalam contoh produk dalam tandan kosong kelapa sawit, saya mengambil contoh itu diagram alir pada pembuatan kertas. Pertama itu tandan kosong kelapa sawit, masuk tahap pengecilan ukuran 3 cm, pencucian dan penjemuran dengan sinar matahari 1 sampai 2 hari untuk mengurangi kadar air 10%, dan pemasakan dengan suhu 105, 110, 115, 120, 125, 130, dan 135 derajat Celcius. Larutan yang digunakan itu larutan NaOH sebanyak 14%. Masuk tahap pencucian, itu inputnya air bersih, outputnya air bekas cucian. Masuk tahap pengeringan, dan tahap terakhir itu adalah atau kertas. Top tandan kosong kelapa sawit kering sesuai kadar air, pengecekan, pencetakan, pengeringan, sinar matahari selama 4 sampai 5 jam, dan jadilah produk akhir itu kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah bahan alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Proses pembuatan kertas dari tandan kosong kelapa sawit dapat dilakukan melalui metode pulping kimia atau semi kimia dengan rendaman pulp mencapai 45 sampai 60% tergantung pada metode yang digunakan. Eh, Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.